Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalestari dari kelas S4G, NPM 2022-1450-1806. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Mata kuliah perpajakan dengan dosen Ibu Ai Anissa Utami, SPD, MSc. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial, dan politik. Perubahan Perundang-undangan KUP untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban di sini ada kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan, atau pemungutan dan pelaporan pajak. Kewajiban dalam hal diperiksa, kewajiban memberi data. Selanjutnya ada hak. Di sini ada hak atas kelebihan membayar pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan atau banding, dan peninjauan kembali, serta hak-hak wajib pajak lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas NPWP dan NPPKP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. NPPKP adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsi dari pengukuhan pengusaha kena pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. NPWP dan pengukuhan PKP. Persyaratan subjektif. Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPH. Selanjutnya ada persyaratan objektif. Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atas diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPH. Pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem self-assessment, yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak terutang. Penyampaian atau pelaporan SPT. SPT dibagi menjadi 3. Yang pertama, SPT masa. Pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. Kedua, SPT tahunan PPH-OP. 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, SPT tahunan PPH badan. 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Pelaporan ini dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak KPP yang terdaftar. Selanjutnya di sini ada wajib pembekuan. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak badan. Pengecualian, WPOP yang diperolehkan memperhitungkan penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dan WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketentuan pembukuan. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan yang pertama, memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Ketiga, harus diselenggarakan di Indonesia. Keempat, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahunan buku harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Arti pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau PH bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk PH yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final, bentuk dan tata cara pencatatan diatur dengan PMK. Selanjutnya di sini ada ketentuan mengenai pencatatan, yaitu sama dengan ketentuan pembukuan. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan terhadap wajib pajak apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Berikut ada tahap-tahap penagihan pajak. Yang pertama, memberikan surat teguran. Kedua, surat paksa. Ketiga, surat sita. Yang keempat, melakukan lelang. Materi terakhir kita yaitu sanksi. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
yaitu sanksinya pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun, denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.